kalian ini? Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang Distribusi frekuensi. Selamat menyaksikan. distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Tujuannya, data yang disajikan menjadi lebih deskriptif dan lebih mudah untuk dipahami. Langkah-langkah distribusi frekuensi: yang pertama, mengurutkan data, dan yang kedua, membuat kategori atau kelas data. Yang ketiga, melakukan penerusan atau tabulasi, memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Berikutnya kita akan masuk ke penyajian data. Membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar atau grafik, baik grafik histogram, poligon, maupun kurva Ogif. Grafik dapat digunakan sebagai laporan dalam suatu data, karena manusia pada umumnya tertarik dengan gambar, dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual akan lebih mudah diingat daripada bentuk angka. Yang berkesimpulan bahwa grafik digunakan sebagai kesimpulan data tanpa kehilangan makna, atau mempermudah kita dalam menyimpulkan cara dalam bentuk visual. Selanjutnya, pengertian histogram. Histogram adalah diagram balok yang menghubungkan antara tepi kelas interval dengan sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Lalu, grafik poligon. Grafik poligon adalah penggunaan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Dan yang terakhir, kurva Ogif. Kurva Ogif merupakan garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasan dengan contoh soal. Terdapat data di sini. Langkah pertama adalah kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya untuk mempermudah. Kemudian, diketahui bahwa nilai terkecil adalah 12 dan nilai terbesar adalah 42 dengan jumlah data sebanyak 21. Langkah selanjutnya adalah membuat kategori atau kelas data. Terdapat dua cara, tetapi kita menggunakan pedoman bilangan bulat terkecil K yang rumusnya adalah 2K lebih besar dari N. N merupakan simbol nilai dari jumlah data. Sehingga diketahui di data N sama dengan 21, lalu masukkan N-nya. 2K lebih besar daripada 21. Kemudian kita harus mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih dari 21. Ditemukan 2 pangkat 5 yang hasilnya adalah 32. Jadi lebih besar daripada 21. Sehingga ditemukan bahwa jumlah minimal kategori adalah 5. Selanjutnya, kita harus mencari interval kelas dari data tersebut, di mana interval kelas itu merupakan batas bawah dan batas atas dari suatu kategori atau bisa disebut sebagai jarak. Rumusnya adalah nilai terkecil kurang dengan nilai terbesar, lalu dibagi dengan K. Jadi 42 kurang 12 per 5 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Nah, sehingga ditemukan bahwa interval kelasnya adalah 6. Jadi interval kelas di setiap kelas adalah 12 sampai 18 di kelas 1, 19 sampai 25 di kelas 2, 26 sampai 32 di kelas 3, 33 sampai 39 di kelas 4, 40 sampai 46 di kelas 5. Kemudian dari situ kita dapat mengetahui frekuensinya, yakni dengan cara mencari jumlah data yang memenuhi dari setiap kelas tadi. Jadi di kelas pertama dari 12 sampai 18 ada 3 data yang memenuhi, yakni 12, 15, 16 sehingga frekuensinya ada 3. Di kelas 2 dengan interval dari 19 ke 25 ada 5 data yang memenuhi. Di kelas 3 dari 26 sampai 32 frekuensinya ada 6. Di kelas 4 dari 33 sampai 39 frekuensinya ada 5. Dan di kelas terakhir dari 40 ke 46 frekuensinya ada 2. Lalu, kita masuk pada penyajian data dalam bentuk grafik histogram, grafik poligon, dan kurva Ogif. Pertama, untuk mencari grafik histogram, kita membutuhkan frekuensi dan nilai tepi kelas. Nah, karena frekuensinya sudah diketahui, kita tinggal mencari nilai tepi kelasnya. Ada cara cepatnya nih, yakni kita hanya perlu mengurangkan angka awal di setiap interval kelas dengan 0,5.
dan angka akhir di interval kelas terakhir ditambah 0,5. Jadi ini kan pada contoh soal di kelas pertama terdapat 12, kita kurang dengan 0,5 sama dengan 11,5. Sehingga nilai tepi kelas di kelas pertama adalah 11,5. Begitu seterusnya, di kelas kedua 19 kurang 0,5 sama dengan 18,5. Di kelas ketiga 26 dikurang 0,5 sama dengan 25,5. Kemudian 33 dikurang 0,5 sama dengan 32,5. 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Dan yang terakhir 46 kita tambah dengan 0,5. Jadi nilai tepi kelasnya adalah 46,5. Sehingga kita dapat membuat grafik histogramnya nih, yakni sebagai berikut. Lalu kedua ada grafik poligon. Untuk mencari grafik poligon, kita membutuhkan nilai tengah dan frekuensi. Nah, untuk mencari nilai tengah dari setiap kelas adalah dengan cara angka pada interval kelas ditambahkan lalu dibagi 2. Dari contoh soal, di kelas pertama terdapat 12 dan 18 nih, ditambahkan lalu dibagi 2. Jadi 12 tambah 18 sama dengan 30, kemudian dibagi 2 sama dengan 15. Nah, jadi nilai tengahnya adalah 15. Begitu seterusnya. Berarti di kelas kedua 19 tambah 25 dibagi 2 sama dengan 22. Di kelas ketiga 26 ditambah 32 dibagi 2 sama dengan 29. Di kelas keempat 33 ditambah 39 dibagi 2 sama dengan 36. Dan yang terakhir di kelas kelima 40 ditambah 46 dibagi 2 sama dengan 42. Nah, sehingga kita dapat menyajikan ke grafik poligon, yakni sebagai berikut. Lalu, yang terakhir untuk membuat kurva ogive, kita membutuhkan kelas, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Pertama, frekuensi kumulatif kurang dari merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi, dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data atau N. Jadi, di kelas pertama sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0, kelas kedua 0 tambah 3 sama dengan 3, kelas ketiga 3 ditambah 5 sama dengan 8, kelas keempat 8 tambah 6 sama dengan 14, kelas kelima awal 14 ditambah 5 sama dengan 19, dan kelas kelima akhir 19 ditambah 2 sama dengan 21 yang merupakan jumlah N. Selanjutnya, frekuensi kumulatif lebih dari merupakan pengurangan dari jumlah data atau N dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Jadi, kelas pertama 21 dikurang 0 sama dengan 21 yang merupakan jumlah data. Kelas kedua 21 dikurang 3 sama dengan 18. Kelas ketiga 18 dikurang 5 sama dengan 13. Kelas keempat 13 dikurang 6 sama dengan 7. Kelas kelima awal 7 dikurang 5 sama dengan 2. Kelas kelima akhir 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dengan begitu kita bisa menyajikan data dengan kurva ogive, yakni sebagai berikut. Nah guys, itu tadi video pembelajaran tentang distribusi frekuensi dari kami. Gimana nih, udah pada ngerti kan? Ngerti. Nah, yaudah deh, itu aja lah ya.